Oke. Oke, teman-teman ibadah luar biasa, komunitas Naturalisasi seluruh Indonesia dan komunitas Cik Lisa, dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra. Bersama saya, ini ada Bopo Dr. Islam MPD, dosen PPSI FKIP UNS. Bersama Mbak Titi, praktisi literasi yang Jos Gandospol, Mas Kristiandi, MPD yang Jos Gandospol, ini praktisi literasi bahasa asing yang top market. Kalau saya tanya, saya biasanya mengatakan, do you understand? Jawab saya stand. Tapi kalau beliau tidak, jawabannya banyak sekali. Nanti kita urai. Nah ini Mas Dr. Kafid yang selalu merancang, menyiapkan generasi wirausaha literasi. Ada Mbak Ica di sana. Ini juga pembelajar literasi yang top market luar biasa. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional, kita akan bincang sekilas. Mas Kris, sebenarnya kalau kita lihat, mohon maaf ya ini, kalau kami orang bahasa ini kan tingkat penguasaan bahasa asingnya mohon maaf bukan rendah sih, maksudnya rendah sekali ya. Ini kalau Pak Kris selaku praktisi literasi bahasa khususnya bahasa asing, ini sebenarnya bagaimana upaya kami untuk bisa meningkatkan kompetensi bahasa asing ini, Mas Kris? Monggo Mas Kris, biar kami tahu strategi cara untuk menguatkan itu. Ya, di era globalisasi dan kemudahan akses teknologi informasi ini, peningkatan literasi yang paling efektif itu adalah dengan berkomunikasi langsung dengan saudara-saudara atau orang-orang dari berbagai macam budaya dan bangsa lewat forum-forum atau media sosial. Banyak platform yang memfasilitasi anak-anak kita untuk dapat mengakses komunikasi langsung ya, baik itu artifisial maupun yang real, maksudnya yang nyata, sehingga mereka dapat konteks dan dapat feedback, dan itu tidak face to face dalam artian ada istilah affective filter, yaitu malu kalau salah. Ya. Tapi kalau dengan artifisial, kemudian dengan melalui media sosial, platform, di sana ada banyak penutur bahasa Inggris dari berbagai macam latar belakang, yang mana mereka juga sedang belajar, maka perasaan malu yang merupakan affective filter yang tinggi itu bisa turun, sehingga mereka bisa belajar lebih efektif. Baik, luar biasa, Mas Kris. Satu lagi, kalau itu latihan berarti kan langsung ya, berintegrasi dengan platform-platform, bisa digital, bisa langsung. Nah, rata-rata ini pengalaman saya sendiri nih, dan teman-teman mungkin merasakan juga, kami-kami nih, kalau sudah latihan gitu kan pengen praktek gitu, prakteknya sama Mas Kris gitu, gak pede. Nah, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri agar ini akhirnya setelah latihan itu dicoba nih kira-kira secara bertahap tapi capai target. Itu gimana? Ya, di sini ada dua tadi. Yang pertama dengan artificial language learning, dengan dengan lawan bicara yang artifisial, di mana dia itu kan sifatnya seperti robot ya. Jadi kita nggak perlu malu dengan robot itu, sehingga kita tambah pede. Nah, PD kita itu nanti bisa kita bangun dengan ketika kita komunikasi dengan robot yang artifisial tadi, kita bisa mendapatkan feedback, kemudian di situ juga ada progress score, kemudian setelah merasa yakin dan mempunyai kompetensi bahasa yang baik, bisa komunikasi dengan native speaker dari berbagai penjuru dunia. Dan native speaker itu jangan dibayangkan seperti kalau ngobrol dengan saya. Kalau ngobrol dengan saya itu kan saya pengajar, jadi tak boleh disalahin gitu kan. Tapi kalau dengan native speaker mereka tidak akan lebih ke komunikatifnya. Strateginya gitu teman-teman, kayak badan luar biasa. Ini Mas Kristiandi. Jadi kalau saya belajar pada beliau, do you understand stand? Yes or no or gitu ya. I stand under you gitu. Karena saya mau meraih lampu gitu kan, maka saya berdiri di bawahmu gitu ya. Nah ini menjadi penting karena saya selalu dekat dengan Mas Kris sehingga saya menjadi percaya diri. Sekarang saya dekat dengan Bopo saya, Bopo Slamet ini. Nah, dalam bidang pengalaman berwirausaha, bidang literasi, beliau ini pakarnya karena beliau mengelola salah satu penerbit yang tentu akan menjadi pemantik baik dalam proses penyiapan naskah, menulis, editing, sampai finishing terbit.
Bopo, gimana ini Bopo Selamat bisa cerita untuk generasi muda Indonesia agar termotivasi virus positifnya menyebar ke seluruh Indonesia? Monggo. Baik, terima kasih saudara muda saya. Siap, gerak. Junior saya. Jos gandos pol. Yang telah melalang Nusantara. Siap, gerak. Jadi lorong-lorong sampai lereng-lereng. Lengkap. Dorong-dorong tadi. Kecuali gorong-gorong ya. Dari turun-turun sampai gunung. Menunjukkan kepedulian beliau terhadap kondisi keberadaan literasi di Siap. negeri kita tercinta ini. Betul. Tampaknya apa yang beliau rasakan sama juga yang saya rasakan, namun hanya dari aspek yang berbeda. Betul. Dari aspek di lapangan mungkin beliau ya, karena memang beliau itu adalah pengelola lapangan, pembeli lapangan, dan juga penjual lapangan. Nanti hasilnya kita diskusikan. Itulah yang tampaknya perlu kita dorong terus katanya dengan kondisi ini. Ditinjau dari aspek khususnya di penerbitan buku, dan lebih khusus lagi buku sekolah. Betul. Ini juga kondisinya tampaknya tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Dan ini bisa kita cermati dari bagaimana kalau buku itu dicetak akhirnya juga agak kesulitan dalam memasarkannya. Yeah. Kecuali kalau itu sudah dianggarkan di dalam anggaran-anggaran melalui dana BOS atau melalui dana yang itu pun juga kadang di lapangan buku sudah dibeli, itu pun juga membacanya juga itu ada kendala tidak tahu. Ini barangkali menurut saya ini adalah perlu program-program yang sudah dicanangkan pemerintah beberapa tahun yang lalu dengan gerakan literasi. Saya melihat konsepnya sudah sangat bagus, tertata rapi dan sesuai. Namun tampaknya evaluasi kaitannya dengan bagaimana apakah Bapak Ibu guru di lapangan itu juga melaksanakan betul atau tidak. Ini tampaknya kadang kita yang selama ini yang kita lihat buku banyak dibeli, namun dikumpulkan di perpustakaan. Nah, inilah yang barangkali perlu bagaimana kita mengefektifkan tentang anggaran-anggaran yang ada dengan program-program sehingga berkesinambungan. Siap. Ya, itulah yang namanya kita cermati selama ini. Pada sisi lain terkadang ya program sudah bagus, namun evaluasi di belakang juga tidak lama. Oleh karena itu barangkali perlu dipikirkan lebih mengarah ke sana. Ya. Siap. Sehingga nanti semua program pemerintah itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Pada sisi lain saya juga melihat mencermati adanya suatu program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga penerbitan. Dalam hal ini misalnya kalau di pusat itu, di kementerian itu dari pusat perbukuan itu tidak ditindaklanjuti kebijakan berikutnya. Nah inilah jadi juknis turun sampai bawah tidak diimplementasikan. Kadang hanya sektoral. Satu contoh misalnya, kementerian mengadakan penilaian buku. Namun bagaimana buku itu setelah dinilai diserahkan sepenuhnya kepada penerbit, tidak ada tindak lanjut. Misalnya satu contoh dibuatkan ini nanti harus dibeli dengan dana BOS, dengan juknis begini-begini, itu nanti akan terdistribusi ya. Terdistribusi penerbit hanya kalau penerbit hanya menerbitkan nyetak tapi nggak ada yang beli. Aduh. Itulah yang namanya RB itu. Ya. Remuk bro. Bromok ya. Itu barangkali hal yang barangkali perlu kita pikirkan ke depan bersama-sama dalam rangka meregulasi generasi negeri ini sehingga negeri kita nanti ke depan insya Allah ya dengan memohon pada Yang Maha Kuasa mudah-mudahan nanti di kemudian akan lebih baik. Amin. Para pendahulu. Jos gandos pol. Terima kasih Bapak Selamat. Junior saya luar biasa, matur thank you dan menjadi inspirasi dan mengaspirasi. Ini tadi yang disampaikan sesepuh kita karena beliau ini banyak baru sepuh di sini ya. Ini menjadi satu penguatan untuk kita semua generasi muda di Indonesia, dan ini tentu langkah strategis baik yang disampaikan Mas Kris, kemudian Bapak Slamet, dan tentu Mbak Titik selaku praktisi literasi, Mas Kafid selalu praktisi wirausaha literasi, Mbak Ica selaku dosen pembelajaran bidang literasi, dan saya sendiri sebagai pengelana literasi yang terus melakukan
upaya kebersamaan kita. Kita nyanyikan bersama lagu Ratu Lisa sebagai penguatan kita bersama. 1, 2, 3. Di sini banyak, di sana banyak.